Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau isi rumahmu. Haleluya. Doa dan harapan saya, semoga di pagi ini, di sore hari ini, di sore yang luar biasa ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan terus yang menyatakan segala kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan firman Allah saya akan ambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita sekali lagi saya mau katakan, kita harus mengatakan firman Allah ini berulang-ulang. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kau, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita menerimanya, sesuatu yang kita minta itu tentu akan memuaskan kita, ya, karena kita minta kepada Tuhan. Lagi saya mau katakan, firman Allah ini kita resapi. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam firman itu, tinggal di dalam hati, apa saja yang kau kehendaki. Ya, saya ulang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau dalam terjemahan bebasnya, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa yang kau inginkan. Ya. Jadi, apa yang kita inginkan oleh firman Allah katakan, it shall be done for you. Itu akan terjadi bagimu. Itu dalam terjemahan bebasnya. Nah, jadi dari pembacaan ayat ini kita bisa bertanya, tema kita adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Tentu ketika kita berdoa, kita ingin doa kita dijawab. Doa yang dijawab oleh Tuhan menurut Yohanes 15 ayat yang ke-7, supaya doa kita itu dijawab, Alkitab mengatakan, yang pertama, kita harus tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus, tentu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Yesus tentu harus kita laksanakan. Kalau kita tinggal di dalam rumah, saya seringkali tinggal di dalam
rumah seseorang yang memberikan tumpangan kepada saya. Itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi banyak tahun-tahun saya lalui di rumah orang yang itu secara gratis. Mulanya saya harus bayar 1 bulan, dan kemudian saya mendapat tumpangan karena saya tidak ingin ada di rumah orang tidak berbuat apa-apa. Saya nyapu, saya ngepel, saya nyapu halaman dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya orang yang pemilik rumah itu bermurah hati untuk menggratiskan kita, bahkan mengangkat kita sebagai anak. Mungkin jarang bagi kita untuk bisa melakukan hal seperti ini. Saya punya anak, saya sudah latih begitu, tapi 1 kali pun nggak pernah orang tuan rumah itu, udah nak, kamu apa? Saya nggak tahu apakah dia lakukan atau tidak. Tetapi seringkali saya katakan karena orang tua saya dulu mengatakan, ibu saya mengatakan, molo mangarat toho. Jadi kalau kamu merantau, ingatlah, ikon duluan mulo induk somangmu. Kamu harus mencari induk semangmu. Jadi jangan tinggal di rumah yang tidak ada induk semang. Ya, itu selalu saya katakan, siapapun yang ngontrak itu harus selalu ada induk semangnya yang ada tinggal di situ, supaya kamu dianggap sebagai doko gelemo, supaya kamu dibilang anakmu. Jadi kalau sudah sampai di tahap kita disebut anak, kita bukan hanya bisa menikmati bebasnya tapi kadang-kala juga kita bisa menikmati makanan dari meja mereka. Karena apa? Kita tidak berat tangan, tapi kita ringan tangan untuk menolong, meringankan pekerjaan mereka. Mereka berpikir daripada membayar pembantu, ya ini orang yang mau mengerjakan, kenapa tidak? Dan mereka menganggap saya sebagai anak. Dan kalau saya pindah, itu selalu mereka mengalami kesedihan hati, ya. Itu yang mau saya katakan adalah ketika kita melakukan peraturan-peraturan di rumah orang tersebut, bahkan melakukan jauh melampaui ekspektasi mereka, ketika itu mereka lihat, maka mereka akan menyatakan segala kebaikannya juga kepada mereka. Demikian juga Allah itu. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan melakukan apa yang diharapkan dengan setia, dengan benar, dengan penuh ketaatan, tentu Tuhan akan menyatakan segala sesuatu kepada kita. Yang kedua dikatakan, jadi kalau pertama kita tinggal di dalam Yesus, yang kedua ini firman Allah itu tinggal di dalam kita. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah firman Allah itu ada tinggal dalam hidup kita? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Sebab itulah sebabnya orang fasik dia akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, firman itu ada dalam hidup kita, supaya apa? Menguasai pikiran kita, dan kita berkata, oh, kita tidak boleh menurut nasihat orang fasik. Firman Allah menasihatkan kita tidak boleh, ya tidak boleh. Tidak bisa berjalan di jalan orang berdosa, ya tidak boleh. Tidak bisa dulu dalam kumpulan dalam pencemooh, ya tidak boleh. Artinya Tuhan mau kita itu menuruti perintahnya supaya kita ini sebenarnya tidak tercemar, itu saja. Dan itu sebabnya perlunya kita menaruh firman Allah dalam hati kita. Pertanyaan saya, adakah kita menaruh firman itu dalam hati kita? Dalam pikiran kita? Sehingga setiap kali kita menyampaikan bahwa firman Allah itu ada dalam hati kita, Tuhan kan tahu.
Mau bersandiwara di hadapan Tuhan, mau pura-pura di hadapan Tuhan, nggak bisa. Itu sebabnya saya habiskan berjam-jam, baik itu di mobil, baik di mana saja, ketika saya duduk, ketika saya bangun, ketika saya beraktivitas, bahkan mohon maaf, ketika saya pun di kamar mandi, itu saya memperkatakan firman Allah. Karena Alkitab yang mengatakan, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, baru dikatakan mintalah apa yang kamu inginkan. Jangan kita tinggal dalam Yesus, firman Allah nggak ada dalam kita, kita nggak mau tinggal dalam Yesus, lalu minta seenak-enaknya pada Tuhan. Tentu ada batasan, sebagaimana firman Allah katakan harus sesuai dengan kehendaknya, kita menuruti perintahnya, mengasihi Dia, dan lain sebagainya. Itu kan karena firman ada dalam hati kita. Kalau firman tidak kita ketahui, bagaimana kita mau menaruhnya? Itu sebabnya saya mengatakan, ketika hari-hari ini saya kalau sedang naik mobil bersama dengan istri saya, kami belajar bersama di situ. Istri saya membaca, saya memperkatakannya. Itu dalam pengembangan kapasitas kita untuk firman Tuhan. Kita bukan orang hebat, apalagi sudah tua begini. Tetapi saya tidak menyerah untuk menaruhkan firman Allah itu dalam kehidupan saya. Karena saya tahu rahasia ini gitu. Saya tahu bagaimana inspirasi ini datang kepada saya. Dalam Yohanes 15 ayat 7 ini. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya ada dalam hidup kita, maka kita dengan berani meminta. Walaupun itu tidak bisa menurut kekuatan kita, kita tidak punya kemampuan untuk bisa. Itulah iman itu. Kan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan itu sebabnya firman Allah itu ketika kita perkatakan, dia bukan hanya masuk sebagai pengetahuan, knowledge kita, tetapi dia mampu mengubah dari dalam menjadikan iman yang berapi-api. Sehingga kita bukan orang yang lemah, kita orang yang tangguh. Sekalipun kita dipersekusi, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita mengalami kerugian yang besar, sekalipun kita mengalami penjarahan, kita tidak akan sampai mempersalahkan siapapun atau Allah. Apalagi mempersalahkan Allah. Karena apa? Firman Allah ada pada kita. Hal-hal yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Cobaan-cobaan yang kita alami, percobaan-percobaan yang kita alami tidak sampai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan dia akan memberikan jalan keluar bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Jadi ketika firman Allah itu tinggal dalam hidup kita, disinilah ketika firman itu sudah tinggal dalam hidup kita. Saya tidak tahu seberapa banyak firman Allah tinggal dalam hati kita. Tetapi yang mau saya katakan adalah, mari rajinlah untuk menambahkan firman Allah, karena itu tidak akan sia-sia. Anda terbangun, iman Anda terbangun, koneksi Anda dengan Tuhan bertambah. Karena apa? Saya sering katakan, ketika engkau memperkatakan firman Allah itu, maka dia hadir untuk memateraikan firman-Nya dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam hidupmu. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu kalau kita terus mengetahui firman Allah, oh pertolonganku itu hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya penjagamu tidak tertidur dan tidaklah penjaga Israel. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penjagamu. Tuhan tidak, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya, taruh firman Allah itu di dalam hati kita supaya firman itu menguasai kita. Dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan disinilah ketika kita tinggal dalam Tuhan dan firman Allah ada dalam hidup kita, dikatakan
dengan jelas ayat ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Saya menggaris bawahi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jangan minta untuk mengumbar hawa nafsu. Jangan minta untuk membuat kesombonganmu menyala-nyala. Jangan buat permintaanmu untuk memuaskan hawa nafsu dagingmu. Minta seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka engkau akan menerima. Itu bagian yang ketiga. Jadi, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Atau dalam bahasa yang dalam apanya, dan kamu akan menerimanya. Jadi Tuhan itu menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan menjawab doa setiap orang percaya. Dia akan menyatakan kuasanya ketika kita mengerti akan firman Allah ini. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan hanya sekadar orang percaya, tapi betul tinggal dalam Yesus, betul firman Allah dalam hati kita, dan ketika itulah kita meminta, maka Tuhan akan memberikan. Bukan berarti tidak melalui proses, ada proses. Tetapi yang saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak akan abai terhadap apa yang dijanjikan. Jadi tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah menerima segala hal yang baik dari Tuhan, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya. Doa kita ketika dijawab itu membuat kita bertambah exciting di hadapan Tuhan. Wow! Sehingga kan kita lihat ya, kita lihat mengapa orang ketika diajak berdoa sangat sedikit orang. Padahal mereka tiap hari berdoa. Tapi kalau diajak berdoa, misalnya berdoa malam, ya itu sangat sedikit orang yang antusias. Karena berkata dalam hatinya, berdoa malam juga saya nggak dijawab oleh Tuhan kok. Apa artinya? Mereka lupa apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa yang kamu inginkan, kamu akan menerimanya. Itu bukan hanya sekedar slogan. Saya datang ke pulau ini hanya dengan sebuah tas, hanya beberapa rupiah uang di kantong. Kalau saya bisa mempunyai rumah, memiliki mobil dan lain sebagainya, itu bukan karena hebat saya. Itu karena apa yang saya percayai bahwa Tuhan itu memberikannya. Ketika saya minta rumah, Tuhan beri rumah. Ketika kita minta mobil, Tuhan berikan mobil. Tentu saya tidak akan minta begini, oh Tuhan berkatilah saya supaya saya beristri lagi. Tuhan katakan, terkutuklah engkau Simon. Gitu kata Tuhan langsung. Kenapa sembarangan aja kau minta sesuai apa yang ku perintahkan. Jangan kau pikir kau siapa kau. Haleluya. Jadi minta itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan minta supaya punya istri 2 lagi yang cantik, yang hidungnya mancung, yang apa. Semua kamu kan. Lalu istrimu nanti katakan, tak getok kamu. Permintaan apa itu? Permintaan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan.
Tapi saya itu, ya, ada orang sana itu, saya kabulkan itu karena digil hatimu. Bukan karena Tuhan menjawab, bukan. Karena digil hatinya. Dia jahat hatinya. Dia pemberontak. Kalau dia bukan pemberontak, nggak akan Tuhan kasih itu. Karena Tuhan akan menghambat keinginan itu. Tapi kalau orang memberontak, ya suka-sukanya. Ya terserah kamu saja. Tapi kalau orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya ada dalam hatinya, dia minta seperti itu. Kepalamu ke bawah, kakimu ke atas, sampai bertahun-tahun. Tidak akan Tuhan kabulkan karena bertentangan dengan firman-Nya. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, kalau engkau tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam firman itu sebagai penuntunnya, tahu enggak? Gitu. Nah, ketika engkau tahu Tuhan itu sebagai pemimpinnya, atas dasar permintaan-permintaanmu yang sesuai dengan itu, bukan yang tidak sesuai dengan firman. Itu sebabnya Tuhan itu hebat. Dia ajar kita untuk hidup sesuai dengan firman. Dia tinggal dalam Dia. Firman-Nya harus ada dalam hati kita supaya kita tidak terjerat oleh jerat-jerat dosa. Kita tidak terhukum oleh karena dosa. Kita tidak melakukan apa yang bertentangan, tetapi kita melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ingat, doa kita dijawab oleh Tuhan bukan karena hebat kita, tapi karena kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itulah syarat untuk menerima doa dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu buat segala apa yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami di sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk berpikir lebih jernih terhadap kebenaran-kebenaran ini. Sehingga sungguh setiap kami memantapkan diri untuk tinggal dalam Engkau. Dan memantapkan diri untuk menaruh firman-Mu dalam hidup kami. Sekalipun mungkin lelah mulut kami untuk memperkatakannya, tetapi itu akan membawa dampak bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Yakin dan percaya engkau sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami pergumulan, situasi yang berat, apapun Tuhan bisa menjawab, menolong mereka. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala kesusahan mereka, keberatan hati mereka, keadaan mereka dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Biarlah engkau menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak. Dan arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, kami berdoa supaya engkau menyatakan mujizatmu, pertolonganmu kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat sore. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tidur dengan nyenyak dan perkatakan firman Allah. Ingat bahwa Tuhan itu senantiasa ingin memateraikan firman-Nya dalam hati kita, mengurapi firman-Nya dalam hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah. Mantap, mantap.